Selamat datang Teh Holi. Teh Holi saat ini merupakan salah satu pemateri ya di agenda sharing saat ini. Ini saya ingin tahu nih responnya nih dari angkatan berapa aja nih yang sekarang sedang join di sini. Mungkin bisa dibahas melalui via chat ya. Ini dari angkatan berapa saja nih yang saat ini sudah bergabung? Kang Gumai, ini aja, langsung aja nggak usah dicek Kang Gumai. Oh, Perkenalkan diri aja langsung. perkenalkan diri saja langsung ya Kang Angga ya. Oke, Ya. baik. Nah, ini ada request nih dari Kang Angga. Ini untuk teman-teman yang sudah hadir ini. Mumpung masih, Kang Ahyar jangan jawab ya. Saya kayaknya nggak perlu jawaban dari Kang Ahyar. Ini saya perlu nih dari para peserta untuk memperkenalkan dirinya nih. Mulai dari ada Teh Sela, bisa langsung menggunakan mic-nya. Ada Teh Fauza, ada Kang Billy ya, ini ya. Silakan untuk memperkenalkan dirinya secara langsung. Mic-nya bisa kok di-on-kan saat ini. Mungkin boleh Teh Sela untuk memperkenalkan dirinya dari angkatan berapa dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Sela Yuleman dari angkatan 2017, Kak. Oh, Teh Sela dari angkatan 2017 ya. Berarti saat ini masih kuliah ya? Masih, Kang. Tingkat? Tingkat 4 sekarang. Oh, tingkat akhir ya, sebentar lagi ya. Oke, baik kalau seperti itu. Terima kasih Teh Sela. Selanjutnya mungkin Teh Fauzah ini. Dari angkatan berapa ya? Bisa mengenalkan dirinya lagi? Teh Fauzah. Atau mau yang lain mungkin? Ini ada Kang Billy ini. Nah. Perkenalkan, nama saya Billy Matasimbilah dari angkatan 2017. Kang Billy dari angkatan 2017 juga ya? Ya, Rencana ke depan mau jadi guru juga Kang Billy? rencananya pengen jadi guru. Ya. Oke, berarti cocok ya dengan agenda saat ini ya, gitu. Oke, nanti silakan bisa saling tanya jawab, bisa saling dengarkan terlebih dahulu nanti sharing dari Teh Nada dan Teh Holi kalau seperti itu. Oke, mungkin untuk yang lainnya ini ada Teh Rizky Destari. Ini Teh Rizky ya ini ya. Mungkin bisa dikenalkan dirinya dari angkatan berapa? Saya Rizky Destari, Iya, bagaimana Teh? Ya, Rizky Destari dari angkatan 2016. Oke, Teh Rizky Destari dari angkatan 2016. Sudah lulus atau bagaimana nih Teh? Baru mau ikutan sidang Agustus. Oke, baru mau sidang Agustus ya. Berarti sebentar lagi nih, harus semangat kalau seperti itu. Mau jadi guru juga berarti Teh Destari ya? Untuk saat ini. Iya. Oke, berarti pas ya momennya untuk ikutan kegiatan sharing saat ini. Iya. Terus selanjutnya terima kasih ya buat Teh Destari, Rizky Destari. Selanjutnya mungkin ini Kang Rudi nih. Ini dari angkatan berapa ini Kang Rudi? Kang Rudi Firana ya ini namanya ya. Terdengarkah suara saya Kang Rudi Firana? Oh, mungkin masih belum terdengar ya. Oh yes. Oh, ada Kang Ahmad Yusuf, ada Kang Upi juga ya yang sekarang join ya. Selamat datang Kang semuanya. Oh Kang, perkenalkan Kang, saya Rudi Firana dari angkatan 2014. Kang Rudi Firana yang angkatan berapa? Maaf. 2017 Kang. 2017 juga ya. Oke, yang ini udah sebentar lagi mau pada lulus berarti ya. Siap ya Kang, amin. Amin. Semoga ya bisa segera lulus kalau tak ada halangan. Oke, mungkin sambil menunggu yang lainnya terlebih dahulu. Sebentar. Tuh ada Teh Tiara masuk ya. Masuk nggak Tiara tadi? Iya. Gimana Teh Nadia? Mohon maaf Teh. Tadi ada yang masuk Teh Tiara itu udah masuk. Oh, ada yang masuk Teh Tiara. Kang Ahyar mungkin bisa dibantu itu. Tuh Teh Tiara itu anak saya itu, anak murid saya. Baik Teh.
Kang Ahyar mungkin boleh dibantu ya Kang Ahyar ya. Ya. Oh, lost Masuk, connection keluar, ya. keluar masuk, keluar masuk. Tiara. Oh sayang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, ini udah ada Maaf ya nih tadi Teh koneksinya Tiara? bermasalah. Oh, ya, tidak apa-apa. Ini Teh Jadi Tiara. join lagi, ya. Ah, ya. Nggak masalah kok. Nggak masalah. Teh Tiara dari angkatan berapa kalau boleh tahu? Dari angkatan 2016. 2016 Ya. ya. Udah lulus? Belum, ini masih nyusun. Oke, berarti sebentar lagi ya seharusnya ya. Iya, Oke. minta doanya aja ya. Amin, amin. Semoga lekas lulus ya, semuanya hadir di sini. Amin. Lalu ada siapa lagi? Ada Teh Syahla yang bergabung. Lalu ada siapa lagi? Selamat bergabung untuk semuanya. Oke, di saat ini sudah ada 15 orang yang bergabung ya saat ini. Oke, sambil menunggu dulu ya yang lainnya ya. Biar kita agak lebih ramai lagi nih. Oke, ini ada Teh Syahla yang sudah bergabung. Ada siapa lagi ini? Teh Putri ya. Oke, mungkin kita sambil mencoba dulu mic dari para pemateri ya. Mohon maaf Teh Oli, apakah bisa dimunculkan suaranya Teh? Oh, nampaknya belum ada ya Teh Oli ya suaranya ya. Kang Hayat mungkin bisa dibantu nih kira-kira kenapa kira-kira? Oh, ternyata sedang disconnect. Mungkin sambil menunggu dulu ya dari Teh Oli-nya ya kalau seperti itu. Teh Nada mohon maaf Teh. Tadi saya dengar sih jelas suaranya. Sekarang masih ada ya Teh ya? Ada. Oh ya, Jelas. baik baik Teh. Ya, silakan. Mungkin boleh dicoba Teh, mohon maaf. Mungkin sambil di jalan juga ya ini ya mic-nya. Udah? Nah, udah muncul Teh suaranya Teh. Udah muncul Teh sekarang suaranya Teh. Oh iya. Ada siapa ini? Ada adik-adik. Ada Pak Guru juga di situ ya. Iya, ada Kang Pak Ahmad Cuy. Yusuf, Kang Cuy. Sebutnya Kang Cuy itu. Oh, ada Kang Cuy ya. Ada Tiara. Iya, Tiara Sensei. kemarin PPL di SMA 1 Lembang ya. Iya. Oh, murid Teteh juga ternyata. Iya. Ada Angga. Yang tahu Angga, Kang Cuy. Yang lainnya mungkin angkatan bawah ya. Saya angkatan bawah. Ada Berjuang Upiu. di sini ya. Ya, ini rata-rata yang join saat ini Teh yang mahasiswa yang ingin jadi guru begitu. Saya sih rata-rata di 2017 angkatannya tuh. Iya, tadi ada Sela ya, Billy, Rizky, Rudi, Tiara, Sela, Sahla.
Afna, Alma. Ini sambil jalan, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan sinyalnya juga bagus. Iya, Lagi di tidak. perjalanan mau ke Sumedang. Oh ya, tidak apa-apa teh, tidak masalah teh, semua tidak ada kendala ya teh ya selama nanti gitu. Ya. Ada orang Sumedang di sini? Ada orang Sumedang di sini? Ada para peserta? Oh, Kang Upi jawab pasti. Oh, bukan. Saya kira jawaban pertanyaan tadi. Oh, oke. Oke, mungkin saya sedikit bahas kembali ya, supaya kegiatan di hari ini kita lancar. Mohon bantuan untuk rekan-rekan semuanya untuk mulai menonaktifkan terlebih dahulu mic-nya, supaya nanti suara dari Teh Nada maupun Teh Oli bisa terdengar dengan jelas, dan semoga juga tujuan dari kegiatan ini yang akan membahas terkait peluang dan tantangan jadi guru bahasa Jepang bagi lulusan pendidikan generasi Z ini bisa tercapai dengan baik seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya nanti, mohon sampaikan saya terlebih dahulu via chat, nanti kita akan bahas pada sesi tanya jawab seperti itu. Oke, mungkin ini kita mulai saja ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 4:10 kalau di jam saya saat ini. Kita mulai saja mungkin ya, Teh Nada, Teh Oli ya, kalau seperti itu. Angga, silahkan. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan terlebih dahulu nih, siapa pemateri kita saat ini. Yang pertama mungkin ada Teh Nada ya, Teh Zurotun Nada dari angkatan 2000, yang kalau di akun Google Meet-nya itu yang Akbar Maulana itu. Ya nggak apa-apa Teh, yang penting kan bisa terkoneksi gitu ya. Nah, beliau ini merupakan seorang guru SMKN 4 Kota Sukabumi. Selain itu juga beliau pun seorang pembimbing seumur hidup KH katanya, dan selain itu juga beliau itu ketua musyawarah MGMP Bahasa Jepang Kota Kabupaten Sukabumi. Selain itu, beliau pun merupakan seorang bendahara Asosiasi Guru Bahasa Asing PGRI. Seperti itu. Itu merupakan sedikit profil dari Teh Nada ya. Ini sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak? Mohon maaf nih semuanya. Mohon dibahasnya via chat ya. Terus yang lain. Nanti tolong kalau misalnya ada suara yang tidak jelas, tolong sampaikan saja gitu supaya enak ya. Oke. Nah, selanjutnya pemateri kita di hari ini ada juga Teh Yuliana Hermaningsih, yang mungkin saat ini saya memanggilnya Teh Oli ya. Beliau merupakan guru di SMA N 1 Lembang. Beliau pun seorang wali kelas dan pembina ekskul di sana. Selain itu juga beliau pun seorang pengurus MGMP Bahasa Jepang Jawa Barat. Selain itu juga nih, pada saat masa kuliahnya terlebih dahulu, beliau merupakan seorang komdis di KH itu dan seorang buco dari Benkyokai. Menarik ya, berarti ya, ini dari pemateri kita di hari ini. Nah, semoga di hari ini kita bisa sharing ilmu ya, sama-sama semuanya sini, biar kita kedepannya bisa menjadi guru yang baik seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai profil dari Teh Nada maupun Teh Oli ya. Sedikit saya juga jelaskan saat ini kembali ya, apabila ada pertanyaan silahkan dibahas melalui via chat ya. Dan mohon untuk rekan-rekan semuanya untuk memute mic-nya, kecuali apabila ditunjuk ya dari materi ataupun dari saya begitu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin sedikit pembukaannya seperti itu dari saya. Mungkin kita bisa mulai mungkin ya, Teh Nada dan Teh Oli ya. Ini Teh Oli kayaknya agak berhenti nih videonya ini. Teh Nada, mohon maaf Teh, ini kita bisa mulai saja Teh. Karena saya
Oh, silakan ya Teh ya. Oke. Baik. Mungkin saya tampilkan terlebih dahulu ya Teh ya, foto-foto yang kemarin ya Teh ya. Ya. Mohon tunggu sebentar semuanya. Sebentar ya. Oke. Mohon maaf Teh Nada Teh Wali, apakah suara saya terdengar Teh? Ya, baik Teh. Nah, karena ini mungkin foto, mohon maaf Teh, sebenarnya ada sedikit kendala teknis. Tadi kan foto sudah saya tampilkan. Mohon maaf untuk Teh Nada dan Teh Wali, waktu dan tempat kami persilahkan ya Teh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya ya? Kedengaran suaranya Teh? Perkenalkan, saya Nada dari angkatan 2000. Berbagi sebetulnya ya
bukan yang gimana-gimana, berbagi pengalaman saja. Kami sebagai ya, ini teman adik-adik, manggilnya apa ini, adik-adik apa teman-teman? Adik-adik ya, karena masyarakat adik Hema Bajanya. Mohon maaf Teh Nada, suaranya agak kurang terdengar Teh. Oh, karena kedengeran nggak? Harus teriak. Nah, sekarang terdengar Teh. Mohon maaf Teh. Terima kasih. Ya, adik-adik semua, perkenalkan sekali lagi, nama saya Nada dari Sukabumi, asli Jakarta sebetulnya, tapi sudah tinggal di Sukabumi. Dan Teoli akan coba berbagi pengalaman kami sebagai guru. Nanti ada Kang Cuy juga, Pak Ahmad di sini yang mungkin bisa bantu berbagi pengalamannya juga sebagai guru. Memberikan gambaran seperti apa kehidupan seorang guru bahasa Jepang di Indonesia. Seperti itu ya. Terdengar Teh? Oh iya. Oke. Untuk adik-adik yang memang bercita-cita jadi guru, yang pertama itu harus ditanyakan ke sininya dulu nih, ke hatinya. Beneran nggak jadi guru atau tidak? Karena untuk jadi guru itu nanti jatuhnya kalau tidak pakai hati berat. Karena tantangannya juga lumayan berat. Karena yang nanti dihadapi bukan benda, bukan barang, tapi jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang harus disentuh nantinya, seperti itu. Peluangnya, sekarang kami akan berikan gambaran kalau lulus dari UPI, kalau mau jadi guru, apakah peluangnya ada? Itu banyak sekali sebetulnya untuk jadi bahasa Jepang di sekolah ya. Bisa di sekolah Jepang, sekolah khusus yang anak-anak Jepang itu yang ada di Bandung atau di Jakarta. Seperti itu. Kemudian beberapa SMP juga di Indonesia sekarang sudah mulai ada yang mengajarkan bahasa Jepang di sekolahnya. Oke. Di SMA, SMK itu ada tentu bahasa Jepang, banyak maksudnya. Hampir pembelajar bahasa Jepang itu di Indonesia itu paling, di Asia itu paling banyak sebetulnya. Mohon maaf Teh Nada. Ya. Oh ya, ada suaranya ya. Mohon maaf Teh. Diulang lagi. Tadi kedengeran nggak? Tadi kedengeran nggak? Terdengar Teh. Sebelumnya terdengar Teh. Oh iya. Ya, biasanya LPK ya. LPK itu banyak banget yang butuh guru bahasa Jepang. Di lembaga kursus juga ada yang butuh guru bahasa Jepang, apalagi privat juga banyak yang mau guru privat. Jadi jangan takut kalau lulus dari UPI pengen jadi guru, biasanya banyak. Kalau punya link ya, punya kakak kelas atau kenalan dari UPI juga, itu biasanya channelnya cepat. Oh, gimana lagi butuh di sini? Itu jangan takut, kabar-kabarnya dari Hima Baja misalnya, dari MDMP itu banyak kabar-kabar sekolah mana yang lagi butuh guru. Sampai sini jelas ya. Lanjut lagi dulu Aku Mai. Mohon maaf Teh, bagaimana Teh? Terus aja. Teh, silakan dilanjut aja Teh. Kelebihan
kalau mau jadi guru, keuntungan, ke positifnya, pokoknya kelebihannya ya, kalau kita jadi guru itu apa? Satu, yang pasti kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari di perguruan tinggi. Yang namanya bahasa, mau sepintar apapun dulu di kampus, kalau tidak dipakai, tidak digunakan, itu hilang. Banyak kawan-kawan kami ya yang dulunya mungkin ada di kampus, di universitas, tapi karena pekerjaannya begitu lulus tidak berhubungan dengan bahasa Jepang, akhirnya ya hilang bahasa Jepangnya. Mungkin masih ingat, masih paham, tapi untuk menggunakannya sendiri agak sedikit kesulitan. Itu yang pertama, ilmu kita terus terpakai. Yang kedua, kalau jadi guru, waktu luang kita bersama keluarga lebih banyak. Contohnya seperti sekarang, karena sekolah tutup, sekolahnya libur, ya guru-gurunya juga mengajar dari rumah, lumayan. Maksudnya kami bisa mengajar sambil ngasuh anak, sambil ngajarin anak kami juga. Banyak kawan-kawan kami yang bekerja di kantor, itu merasa, aduh anaknya di rumah sama siapa tuh, gak ada yang ngajarin, sekolah dari rumahnya, seperti itu. Kami alhamdulillah bisa menemani anak-anak kami untuk yang ketiga, kalau jadi guru itu kita nggak pernah bosan. Nggak bosannya apa? Karena tiap tahun kita akan menemui orang-orang baru, menemui jiwa-jiwa baru, menemui muka-muka baru. Jadi yang kita hadapi tiap tahun dia berbeda, makanya nggak pernah bosan. Tantangannya juga beda, kesenangannya juga beda tiap tahunnya, seperti itu. Kemudian kita kalau jadi guru akan menjadi teman, menjadi kakak, menjadi orang tua bagi murid-murid kita. Kalau umurnya baru lulus nih, kayak nanti kalian baru lulus jadi guru, kan dekat tuh sebetulnya umurnya ke anak-anak muridnya yang di SMA, itu bisa jadi teman, bisa jadi kakak, seperti itu. Kalau kami, yang saya pribadi mungkinnya yang sudah ya menganggap semua adalah anak-anak, dan itu rasanya anak. Ketika ada ikatan antara guru dengan anak sebagai orang tua dan anak, itu kami bertemu di dalam doa-doa seperti itu. Jadi guru mendoakan anak siswa, kami pun didoakan oleh anak-anak seperti kami, seperti itu. Yang doain banyak, kalau punya murid 1000, gitu kan? Ya. Kemudian bahagia kita itu jadi guru kalau melihat anak dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian ilmu yang kita ajarkan bermanfaat. Kami sering sekali merasa bahagia kalau ada anak yang sensei kami seperti ini, sensei kami seperti ini. Nah itu rasanya luar biasa bahagianya. Khususnya yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Contohnya kayak Tiara yang ada di sini, itu salah satu murid kami juga, murid saya juga, murid Oli juga. Ketika Tiara melanjutkan belajar bahasa Jepangnya, kami, wah, itu sebenarnya luar biasa, seperti itu. Kemudian kalau jadi guru, kita akan berteman dengan seluruh guru Jepang se-Indonesia. Itu ada wadahnya, ada tempatnya yang akan mengumpulkan guru-guru bahasa Jepang se-Indonesia, dan itu luar biasa banget. Kita bisa punya teman di mana aja, dari wilayah mana aja, kalau kita kemana-mana, jadi koneksinya banyak, temannya banyak. Kemudian kalau kita jadi guru juga, peningkatan kualitas diri itu terus. Karena latihan buat guru itu paling banyak dilakukan. Ada terus. Ya, kalau yang belum pernah ke Jepang, pengen ke Jepang, jadi guru bisa ke Jepang. Ada beasiswa-beasiswa yang mengantarkan guru-guru untuk bisa belajar di Jepang. Walaupun waktunya singkat selama waktu mahasiswa. Oke, itu kelebihan, keuntungan kalau kita jadi guru. Ya. Nah, kelemahannya juga ada. Kalau kita jadi guru bukan berarti semuanya senang, semuanya gampang. Tidak juga. Kalau kita jadi guru, yang pertama, kalau kita masih guru honorer. Guru honorer di daerah terpencil, di daerah yang sekolahnya swasta kecil, itu kadang-kadang kalau pakai logika
gaji guru itu nggak cukup buat apa-apa, nggak cukup buat siapa-siapa. Tapi kalau yang percaya berkah kita mengamalkan ilmu, kalau yang percaya, alhamdulillah selalu aja ada cukupnya, selalu ada aja tiba-tiba rezeki yang kita lebih hitungan gaji yang ada di slip gaji. Saya pribadi lulus dari UPI tahun 2005, 5 tahun jadi guru honorer. Rasanya kalau lihat slip gaji waktu itu, ya Allah ini buat apa? Buat ongkos juga nggak cukup. Tapi alhamdulillah ya Teoli ya, cukup. Ya, alhamdulillah. Cukup aja, maksudnya ada Alhamdulillah. aja. Aja. Gitu. Kemudian kurikulum, nah, itu kekurangannya ya kalau jadi guru hubungan dengan kurikulum. Ganti menteri biasanya ganti kurikulum dan kebijakannya berubah dan kita harus mengikuti kebijakan yang berubah-ubah tersebut supaya hidup juga kita udah enak pakai kurikulum ini tiba-tiba berubah ya berubah ganti lagi, aduh bikin apa lagi yang baru lagi seperti itu. Kemudian lumayan deh ke sini administrasi sekolah agak sedikit lebih ribet dari sebelumnya. Mungkin tuntutan keprofesionalan sekolah ya, jadi administrasi itu harus betul-betul lengkap supaya pertanggungjawabannya juga lebih lengkap. Itu kekurangan guru yang kami rasakan. Dan tantangan, maaf teriak-teriak ya. Tantangan kalau jadi guru bahasa Jepang itu lumayan. Yang pertama yang kita hadapi itu adalah jiwa, sekali lagi yang kita hadapi bukan barang, bukan benda, tapi ratusan, dari puluhan, ratusan, buat bahkan siswa anak yang punya jiwa, punya hati, punya pikiran yang masing-masing, punya sifat, punya sikap masing-masing. Tapi kita sebagai guru untuk mengenal satu persatu jiwa-jiwa tersebut itu luar biasa perjuangannya, tantangannya luar biasa. Kami berusaha tidak, kalau jadi guru itu usahakan tidak sekedar hanya mengajar, tapi juga menyentuh. Bahasa Inggris, teacher is not teach, but ya hati siswa kita. Ya, tapi mendidik itu tantangan terberat sekarang adalah mungkin kalau yang baru mau lulus ini, teman adik tidak lulus, mungkin dengan teknologi juga sudah akrab ya, terlalu bermasalah. Mungkin bagi kami, bagi saya pribadi mungkin senior yang udah berusia, ini coba tidak gaptek kayak ini kan baru nyobain Google Meet, ayo keluar seperti itu ya Agung Maya, maaf masih gaptek. Tadi tantangannya juga begitu, tantangannya juga kita harus hadapi, mau tetap harus belajar. Ketika udah berarti udah berhenti belajar, tapi justru mengikuti perkembangan bahasa bukan eksak yang pasti, bahasa itu bergerak sesuai dengan kebutuhan masanya. Nanti aja nggak apa-apa ya, nanti tanya jawabnya ya. Gumai? Dia teh? Lagi dulu aja sekalian ya. Silakan dilanjut dulu aja teh, nggak tidak apa-apa. Oke, sekarang kita ngomongin gaji. Bukan gaji. Gaji guru berapa sih? Gaji guru. Dari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gaji yang betul-betul Allah balasnya dengan segala rupa yang kita nggak pernah tahu dari mana datangnya, dari mana jalan, itu jelas Allah kasih luar biasa banget. Kalau yang terhitung, yang tertulis di slip gaji, kami akan berikan gambaran ya supaya teman-teman kaget juga nanti, kok ya Allah tolong gitu ya. Yang pertama kalau gurunya PNS, kalau guru PNS mungkin tidak terlalu bagaimana, karena gaji pokok guru PNS itu sama dengan gaji pokok golongan, mau dia guru atau tidak guru, gaji PNS.
Untuk golongan 3, biasanya kalau guru, kalau dia akan jadi PNS, ada golongan 3A, itu gajinya sekitar 3 juta. Ditambah tunjangan. Nah, kalau untuk tunjangan nanti tergantung daerah. Besar daerahnya, tunjangan daerah itu udah semakin besar. Semakin kecil. Jawa Barat sendiri, untuk saat ini, tahun ini, tunjangannya ada 1.500.000. Kalau gaji kami 3 juta, ditambah tunjangan 1,5, berarti gaji kami sekitar 4,5 sampai 5 juta per bulan. Itu gaji PNS ya. Kemudian kalau yang sudah sertifikasi, apalagi tiap bulannya akan tambah 1 gaji pokok. Jadi kalau yang guru PNS sudah bersertifikasi, bisa 1 bulan itu dapat 8 juta. Kalau sudah PNS dan bersertifikasi. Ya. Karena ya kita ambil realnya nih yang mau dihadapi. Karena kan yang baru lulus belum tentu langsung jadi PNS ya. Yang guru honorer. Kalau di SMK SMA Jawa Barat ada istilah guru honorer provinsi. Jadi yang menggaji itu bukan sekolah tapi pemerintah Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Gaji mereka kalau saya tanya sama guru honorernya itu 2 juta. Gaji guru honorer itu 2 juta. Di luar untuk wali kelas dari sekolah masing-masing. Untuk guru honorer swasta itu akan kembali pada sekolah masing-masing. Kalau sekolah saya pribadi, saya bertanya langsung sama guru tempat saya, mereka dapat 1,5 sampai 1,9. Di negeri ya, saya belajar di negeri honorer sekolah, tapi bukan honorer provinsi ya, honorer di sekolah negeri. Kalau di swasta berarti sekolah semakin bagus, semakin mahal bayaran sekolah anaknya, biasanya gaji gurunya semakin besar. Tapi kalau sekolah di daerah kecil, ya kemungkinan besar juga gajinya. Saya pernah gaji guru itu 300.000. Gaji honorer saya itu 300.000 rupiah. Tapi ya cukup aja. Ya. Kemudian kalau jadi guru LPK, tergantung kembali kepada LPK masing-masing. Kalau saya tanya beberapa teman saya yang menjadi LPK itu bisa 2 sampai 4 juta tergantung jam mengajarnya. Semakin banyak jam mengajarnya tentu gaji juga semakin besar. Kalau guru privat, kalau guru honorer kayaknya ada jadi guru privat. Yang maksudnya kalau privat itu biasanya dibayar 50.000 sampai 75.000 per pertemuan. Sebetulnya lebih kaya ngajar privat sebetulnya kalau begitu, karena kalau gaji guru itu ini udah pada tahu belum guru kan guru itu mengajar 24 jam ya, 24 jam seminggu itu 24 jam. Kalau 1 jam pertemuan dibayar 50.000, dapatnya berapa? Misalnya dapatnya 1.500.000. Nah itu gaji buat sebulan. Jadi guru itu dibayar hanya per minggu. Seminggu pertama, 3 minggu yang berikutnya dibayar dengan ucapan terima kasih. Makanya dulu perawatan dan jasa dihitungnya bukan per pertemuan, tapi dihitung hanya mengajar 1 minggu per pertemuannya, 3 minggunya di ucapan terima kasih. Itu soal gaji. Nanti kalau boleh lebih jelas boleh bertanya ya. Terakhir, ini ada tentang beasiswa ke Jepang. Ada beasiswa ke Jepang, ada sementara yang paling jelas kalau buat guru ada satu program Nihongo Partner. Itu orang-orang Jepang volunteer yang dikirim oleh Jepang Foundation ke sekolah-sekolah. Nah, guru pendampingnya biasanya ada kesempatan untuk mengunjungi Jepang, belajar langsung di Jepang selama seminggu sampai 10 hari seperti itu. Kemudian yang kedua ada program teacher training dari Jepang Foundation dengan long term. Kalau yang short term itu sekitar 3 minggu, 6 minggu sampai 8 minggu, berarti 2 bulanan.
Kalau yang short term selama 4 bulan. Jadi belajar di Jepang selama 4 bulan atau selama 2 bulan ditanggung semuanya gratis oleh Jepang Foundation. Terakhir ada program teacher training dari Kedubes RI. Itu 1,5 tahun biasanya programnya. Itu yang kami bisa berikan gambaran. Mungkin dari Teoli, silakan mau nambahin apa Teoli? Ya tadi mungkin kalau untuk jadi guru betul kata Bu Nada ya, Teh Nada, itu memang kalau sudah jadi PNS memang ya sedikit lebih baik lah ya untuk segi kisaran gajinya. Tapi kalau misalnya masih jadi honorer mungkin masih ya tadi di bawah standar. Bahkan saya pun pernah mendapatkan gaji di bawah 200.000 per bulan. Pernah pengalaman dulu jadi guru honorer dulu gitu ya. Jadi guru honorer dulu di daerah Bandung Barat dan juga di Bandung, di kota Bandung. Itu gajinya sangat ya kecil lah gitu ya. 2 sekolah padahal ngajar itu waktu itu. Perlu disebutkan nama sekolahnya nggak usah ya. Jadi dalam sebutkan. bulan ya. Sebutkan aja nggak apa-apa. Itu zaman dulu. Jadi ada Kang Cuy hafalnya. Jadi oke deh ya saya ini saya pernah ngajar juga di SMA Negeri 1 Cisarua ya, yang sekarang jadi tempat ngajarnya Kang Cuy. Kemudian di SMA Negeri 5 Bandung sempat juga di situ. Nah dari 2 sekolah itu bahkan kalau dihitung itu sebulan nggak nyampe 400 ya tahun 2005 waktu itu. Kemudian saya juga sempat berpikir untuk ya namanya juga manusia ya, harus materialistis waktu itu. Terus ya berpikir juga dengan penghasilan segitu jadi guru ternyata nggak ke cover untuk yang lain-lain gitu ya. Mungkin zaman sekarang udah lebih baik lagi gaji guru honor karena sudah diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Jadi sekarang ini gaji guru honor yang sudah diakui provinsi itu minimal 2.040.000 ya, Teh Nada. Bu Nada. Kalau dulu ya segitu, dan saya juga sempat juga akhirnya terjun ke swasta, dan dari swasta saya terjun lagi ke guru lagi gitu. Jadi sempat jadi guru honor, kemudian ke swasta, kemudian jadi guru lagi, tapi karena ikut tes CPNS dan lolos PNS. Ternyata memang kalau di swasta meskipun gajinya besar itu waktu kita tersita banyak gitu ya. Apalagi saya juga kan ibu dari anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu. Jadi kalau perempuan mungkin lebih memikirkan kalau mengembangkan karir di perusahaan kan banyak waktu yang tersita ya untuk kerja di perusahaan. Jadi memilih untuk jadi guru itu karena waktunya memang fleksibel. Fleksibel itu jadi bisa sambil ngurus anak, meskipun dalam kenyataannya gitu ya sekarang setelah menjadi guru juga yang kalau dihitung waktu itu dari masuk lagi ke guru PNS 2009 ya, 2009 2008 daftar 2000 sekarang sudah kurang lebih 12 tahun. Itu makin banyak pengalaman dari awal yang nggak tahu ini apakah ini salah, apakah itu salah gitu ya, apakah itu betul, belum tahu juga. Saya pertama ngajar itu di SMK, pertama ditugaskan itu di SMK Negeri 1 Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, tahun 2009. Nah, kebetulan dengan Teh Nada, dengan Bu Nada, jadi dekat karena kita SMK ada banyak kegiatan namanya LKS Provinsi ya, lomba kompetensi siswa provinsi. Tadi juga disinggung-singgung masalah kurikulum dan lain-lain gitu ya. Nah setelah
berapa tahun di SMK ngajar bahasa Jepang, dan di situ tantangannya juga ada lagi, ketika kurang jam pembelajaran atau apa, kita bahkan gak hanya ngajar bahasa Jepang ya, jadi pas lagi KKN dulu kita ngajar misalnya di SD. Nah, saya juga sempat jadi guru bahasa Sunda, jadi guru matematika ya. Nah, yang agak berat jadi guru matematika waktu di SMK Cihamplas karena saya megang berapa kelas gitu ya. Bukan hanya guru bahasa Jepang. Jamnya waktu itu untuk jadi PNS kan seperti dibilang 24 jam. Itu kalau misalnya hanya 20, sisanya kita ambil pelajaran lain yang ada gitu waktu. Tapi alhamdulillah pas makin lama kelasnya makin juga banyak, bisa terpenuhi ya jamnya. Kemudian baru setelah berapa tahun di SMK ya, 2009, 2017 saya pindah ke SMA Negeri 1 Lembang, pindah ke SMA gitu ya. Nah, dari SMK dan SMA itu suasana belajar dan lain-lainnya itu beda ya. Nah, di SMK itu jurusan kan, waktu itu ada jurusan, berbagai macam jurusan, sama kayak Teknada, itu kita tergantung bagaimana jurusannya. Kemudian di SMA itu kan hanya IPA, IPS, dan kebetulan sekarang ada bahasa gitu. Nah, pengalamannya juga ya mungkin bertambah lagi. Saya dari awal jadi guru istilahnya sama mungkin kayak adik-adik masih mentah gitu ya pengalamannya. Bahkan saya juga sempat membukukan pengalaman saya jadi guru gitu ya, dibukuin ya coret-coret karena waktu itu untuk memenuhi tugas literasi lah ya, literasi 2 minggu sampai sebulan bikin buku harus beres. Akhirnya saya membukukan pengalaman saya sebagai guru, judulnya tuh Cahaya dari Negeri Sakura gitu ya. Dan ya waktu bikin hanya beberapa eksemplar dan ya sold out, nggak nyampe 100 eksemplar juga gitu, hanya pemenuhan seperti itu. Tapi ya saya tuangkan pengalaman-pengalaman jadi guru, dan memang ya subhanallah ya banyak suka dukanya tadi. Jadi kadang-kadang nggak hanya dilihat dari materi juga gitu, kayak sekarang pembelajaran daring atau pembelajaran biasa, kita mengajar siswa, ratusan siswa lah ya gitu ya, dan sambil harus ngajarin anak-anak kita sendiri juga. Itu tantangan yang benar-benar kadang nggak kepikiran gitu, bahwa orang lain ngelihatnya seneng kita jadi guru gitu ya, ngajar kayak yang tanpa beban atau bagaimana, padahal sebetulnya Teh Nada tahu ya, kita harus berusaha strong. Jadi ngajarin anak orang, tapi kita harus ngajar anak sendiri juga gitu. Banyaklah suka dukanya seperti itu juga. Terus insya Allah jadi guru itu bukan profesi yang apa ya, sulit juga, tapi nggak mudah juga gitu ya. Tapi ketika dijalani dengan niat dan hati yang ikhlas gitu ya, terutama jangan mengharapkan dulu materi sebetulnya. Sebenarnya saya banyak belajar juga sih dari pas dulu awal ngajar, pas jadi guru honor, kok kecil banget ya gajinya, mending kerja di perusahaan gitu-gitu. Apalagi saya kan udah punya istilah ada sertifikat gitulah ya, misalnya punya N2 misalnya kayak gitu kan, kalau di perusahaan dihargai gitu. Dulu namanya level 2 ya. Kayak gitu-gitu. Jadi pasti lebih besar kan kalau di perusahaan, tapi ya seperti itu. Untuk jadi guru menurut saya profesi yang sangat mulia dan menyenangkan tadi. Jadi ya hanya ya Allah lah yang mungkin membalasnya juga, karena salah satunya juga kita memberikan pendidikan akhlak dan pendidikan karakter juga ketika jadi guru gitu kan. Kita jadi teladan ya, jadi panutan buat buat anak-anak peserta didik kita gitu. Jadi ketika kita jadikan teladan, mau nggak mau kita harus jadi orang yang baik, harus berkarakter yang baik gitu ya, harus ya kayak gitulah gitu. Kalau kita buruk ya anak didik kita juga buruk, seperti itu. Ya Teh Nada, silahkan tambahin lagi. Mungkin Kak Gulma ya. Ini kan kami ibu-ibu ya, maksudnya Teh Wali sama saya kan ibu-ibu nih. Kan ada Kang Cuy itu, coba sebagai bapak-bapak yang guru, mungkin takutnya kalau bapak-bapak uangnya cukup nggak, mungkin
Kang Cuy pendapatnya sebagai guru, rasanya jadi guru boleh ditanya itu. Oke. Pak Ahmad. Ya, mohon Nggak maaf apa-apa ya, Kang sambil Cuy. jalan. Jadi ada pertanyaan tuh, ada permintaan dari Teh Nada tadi istilahnya. Gimana sih kalau misalnya jadi guru tapi sekarang sebagai laki-laki gitu? Karena kan Teh Nada Teh Oli kan istilahnya kan perempuan gitu. Mungkin Kang Cuy bisa bantu gitu ya? Ya, sebagai kepala Berikan rumah gambar tangga kan, semuanya sebagai gitu. kepala Tapi rumah Neng mah tangga nggak boleh jadi masuk guru ya. cukup Neng mah nggak boleh masuk sama itu aja. Si Neng mah nggak boleh masuk. Kakak aja, kakak sini kakak. Ya, silakan Kang Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru seorang laki-laki ya. Kalau lihat materi untuk mencukupi suatu keluarga, kalau kita lihat materi ya, memang kurang. Tidak ya, kurang ya. Tapi semua kembali ke dalam diri kita aja. Kalau kita ikhlas, bersyukur apa yang kita udah punya, alhamdulillah. Ya Kang? Ya. Ada lanjutannya Kang? Mohon maaf. Saya kan alhamdulillah dari itu berhenti aja gitu. Saya takutnya tadi ngehang gitu. Takutnya ngeheng, takut gangguan. Iya. Ya juga. Ya intinya sih, kalau kita lihat materi ya, kalau kita ngejarin materi, jangan jadi guru. Ya. Kalau kita nyari pengalaman, cari ilmu, cari kesempatan, cari pahala, silahkan jadi guru. Tapi kalau cari materi, jangan jadi guru. Oke Kang, baik Kang penjelasannya Kang. Oke, berarti ini saat ini kan sudah mulai ada pertanyaan nih, ada teori ya, atau Kang Cuy juga gitu. Saat ini kita mulai saja ya, sesi tanya jawab saja ya, karena tadi sudah ada pertanyaan nih dari siapa ini? Teh Wiwit nih. Ada pertanyaan, ini mungkin mengarahnya ke LPK gitu ya. Pertanyaan dari Teh Wiwit ini, katanya kira-kira untuk menjadi guru di LPK biasanya itu persyaratannya ada apa saja? Lalu untuk minimal harus lulus N berapa ya? Seperti itu Teh. Terus mungkin itu dulu saja ya Teh ya. Pertanyaannya gitu mungkin bisa dibantu gitu Teh. Terima kasih. Ini Teh Wiwit untuk LPK sendiri kalau saya pribadi kan tidak berhubungan langsung dengan LPK jadi kurang paham juga, tapi biasanya permintaannya karena anak-anak LPK itu harus lulus N3, N4, N3, maka biasanya gurunya juga ya minimal N3 atau N2 karena tuntutan siswanya harus N4. Masa kalau siswanya diminta N4, gurunya N5 kan nggak mungkin. Seperti itu. Kalau nggak salah sih karena anak-anak LPK yang mau ke Jepang itu nantinya diharuskan lulus N4, maka gurunya diminta N3, N2. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Teh Nada. Mungkin dari Teh Oli ada tambahan mungkin? Ya, menurut pengalaman teman saya yang ikut yang ngajar di LPK minimal itu memang N2. Tapi kalaupun tidak ada sama sekali, N3 juga biasanya diterima. Karena memang tuntutannya agak berat untuk di LPK karena diarahkannya kan ke Jepang gitu ya. Jadi N1, N2 biasanya kalau di LPK itu. Dan ya seperti itu tadi mungkin Teh Nada sudah menambahkan. Pertanyaan dari Teh Tiara tadi ya. Nggak perlu kayak Tiara. Tidak perlu lulus atau PPG dulu, langsung setelah lulus langsung, karena dulu saya juga begitu lulus, bahkan dulu ada yang belum lulus, mahasiswa yang belum lulus dia sudah ngajar di SMA itu, kalau sekolahnya mengizinkan, tidak mempertanyakan sertifikat S1 dari UPI, belum gitu ya, mungkin bisa masuk gitu, tapi untuk administrasi nanti pasti ijazah itu diperlukan gitu, akta 4 misalnya. SPD ijazah S1-nya. Baik, terima kasih Teoli. Ya. Teh Nada ada tambahan juga nih terkait pertanyaan apakah untuk fresh graduate atau yang baru lulus untuk mengajar di SMA perlukah mengikuti PPG atau tidak begitu Teh? Mungkin ada tambahannya Teh Nada?
Oh, Tiara ya. Iya, nggak usah. PPG itu nanti lagi ya. Tidak wajib kok. Tergantung sekolahnya. Sekali lagi, kalau sekolahnya udah minta, butuh, biasanya belum lulus juga. Kalau memang dibutuhkan, bahkan gini ya, kalau di Sukabumi sendiri, karena saya ketua NDMP Sukabumi, banyak rekan-rekan guru yang bahkan mereka bukan lulusan dari bahasa Jepang. Karena mereka pernah ke Jepang, pernah jadi apa, siswa yang ke Jepang 3 tahun itu, sekolahnya butuh guru bahasa Jepang, mereka bahkan menerima saja walaupun mereka nggak punya ijazah S1 bahasa Jepang. Jadi tergantung sekolahnya, butuhnya yang seperti apa? Apakah butuh yang S1 bahasa Jepang atau sekedar yang bisa bahasa Jepang? Seperti itu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Teh Nada dan Teh Oli ya. Jadi kalau secara kesimpulannya ini untuk Teh Tiara ya, itu tidak perlu, tergantung nanti kebutuhan dari setiap sekolahnya seperti apa ya gitu. Jadi nanti dicek terlebih dahulu saja apabila sekolah ini seperti apa di sekolah sana. Ada syaratnya mintanya S1 kah atau yang cukup yang bisa bahasa Jepang saja mencarinya gitu. Baik. Terima kasih Teh Nada atas tambahannya gitu. Nih, yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi nih? Ini ada Teh Syahla, ini ya, ada Teh Putri ini yang hadir di sini. Silahkan mumpung ada kesempatannya ini. Kita sharing lagi lah di sini tuh bersama-sama gitu ya. Ada tambahan mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Ya, silakan. Silahkan jangan malu-malu ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang lainnya? Oh, ini dari Kak Ahyar malahnya ada pertanyaannya ini Kak. Teh. Apa katanya? Pertanyaan nih, kalau ada yang baru diterima kerja sebagai guru bahasa Jepang di satu sekolah, lalu melamar lagi di sekolah yang lain sebagai guru, apakah hal tersebut memang suatu hal yang wajar dan bisa dimaklumi oleh pihak sekolah? Karena ada beberapa nih teman-temannya Kang Hayar ini yang mengajar di lebih dari satu instansi gitu. Itu gimana ya Teh ya biasanya untuk orang-orang yang mengajar di berbagai tempat, tidak di satu instansi gitu katanya. Ya, kalau guru honorer biasanya tidak masalah. Ya, kalau untuk PNS kan memang terikat di satu sekolah karena tempat tugasnya di situ. Tapi kalau untuk guru honorer biasanya sekolah memaklumi dengan kondisi. Misalnya di sini cuma berapa jam, kasihan kalau di situ saja gajinya sedikit, jamnya sedikit, maka diizinkan biasanya untuk mengajar di tempat lain. Di sekolah jadi ada yang mengajar sampai 2, 3, 4 sekolah. Iya betul kata Teh Wali. Selama jadwalnya nggak bentrok, itu tidak masalah. Baik Teh, terima kasih. Jadi selama tidak bentrok jadwalnya tidak ada masalah ya Teh ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin seperti itu Kang Hyar penjelasannya, tergantung dari jadwalnya gitu. Mungkin teman-temannya Kang Hyar ini jadwalnya tidak ada yang bermasalah gitu, jadi bisa mengajar di berbagai instansi. Saya mengajar di 2 sekolah, 1 kursusan. Di 3 tempat. Jadi kita mengatur saja, waktu di hari sekolah ini misalkan hari apa, nanti request di sekolah yang ini, saya biasanya hari ini, gitu seperti itu. Jadi kakak bentrok biasanya. Baik Teh, terima kasih. Jadi bisa didiskusikan ya terkait jadwal ini ya Teh ya. Sekolah fleksibel kalau sama yang honorer. Baik. Selain itu Teh, ini ada pertanyaan dari Kang Iqbal ini. Ada pertanyaan, tugas dari seorang guru adalah sebagai tenaga pendidik, bukan hanya pengajar. Karena bila sebagai pengajar, saya rasa dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah canggih sekarang, kita sudah bisa belajar secara otodidak, baik melalui aplikasi ataupun web ya. Dengan adanya pandemi seperti sekarang ini nih Teh, kita selaku tenaga pendidik, bagaimana sih caranya untuk tetap menjalankan kewajiban tersebut tanpa mengesampingkan keadaan? Begitu Teh pertanyaannya, cukup menarik Teh. Dan keadaan pandemi seperti ini, kita tak hanya sekedar pengajar, namun pendidik. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Silakan Teh Nada, Teh Oli, bisa dibantu mungkin ya, Kang Iqbal, pertanyaan dari Kang Iqbal ini. Teh Oli mau duluan? Teh Oli dari saya dulu ya, nanti untuk Teh Oli nambahin. Kalau saya pribadi, ini selama pandemi ini, khususnya anak yang saya wali kelaskan, itu setiap hari saya kontrol
pembelajar. Jadi kan ada grup masing-masing tuh, ada grup WA, ada grup kelas. Itu kita coba terus anak-anak ingatkan, dibawelin terus segala sesuatunya. Untuk anak kelas lain pun juga sama. Insya Allah kalau tiap-tiap wali kelas mengingatkan anak-anak didiknya untuk tetap ada di track yang benar, ya seperti itu. Untuk sementara seperti itu karena memang kondisinya seperti ini. Jadi kecuali ada anak-anak yang kita lihat kok ini tidak komunikasi, tidak aktif. Nah itu kalau perlu kita kunjungi sampai kami pun kunjungi ke sana ke anak-anaknya. Biasanya sih komunikatif anak-anaknya, rajin ngasih kabar dan termasuk ke orang tua juga. Komunikasi dengan orang tua juga sangat penting. Bagaimana perkembangan anak, karena kan yang lihat langsung kan anak di rumah orang tuanya. Nah kami juga komunikasi langsung dengan orang tuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Nada. Mungkin dari Teh Oli ada tambahan juga? Oh, ini ada jawaban dari Teh Oli melalui via chat ya. Selain itu, ada tambahan juga melalui media komunikasi itu terus menjalin komunikasi ya dengan grup siswa ataupun grup orang tua siswa gitu. Ya. Jadi terus komunikasi begitu ya Teh ya? Iya, makanya sebetulnya kami ini guru itu bukan lebih lelah, lebih betul-betul kerja ekstra keras di rumah dengan situasi seperti ini karena jadi kami matangin handphone, matangin laptop demi komunikasi sama anak-anak seperti itu. Kami memikirkan terus bahkan sampai menjelang tidur pun kami masih ini anak-anak gimana seperti itu, seperti ini. Ya, dipantau juga media sosial. Kami juga berusaha berteman dengan anak-anak di media sosial supaya kami bisa lihat juga kegiatan mereka seperti apa. Status WA mereka kami suka lihat seperti itu. Jadi kepo ya, jadi ngintip-ngintip, ngintip-ngintip. Jadi terdeteksi ya Teh ya kalau misalnya dipantau juga sosial media murid-muridnya ini begitu ya. Baik. Nah, mungkin sedikit nih Teh, saya penasaran juga nih, selama ini kendalanya ada apa aja sih Teh? Ketika misalnya proses pembelajaran saat pandemi saat ini gitu, kendala-kendala yang terasa begitu. Ini pertanyaan dari saya sih sebetulnya. Ya. Penasaran Teh. Ya, kalau untuk kendala yang paling utama yaitu karena kan tidak terlihat ya anaknya, maksudnya anak-anak kita tidak terlihat, jadi sebetulnya media untuk pembelajaran itu banyak banget yang bagus, yang model kayak Google Classroom, terus Google pakai Meet, Zoom dan lain-lain. Tetapi kendala kalau di Sukabumi sendiri sinyal, kuota itu juga kendala yang utama. Jadi kurang efektif sebetulnya kalau menggunakan Zoom, menggunakan Edmodo atau yang langsung ya, yang langsung seperti ini. Makanya lebih banyak di WA group. Kalau di WA group kan kita bisa lihat langsung anaknya aktif nggak, online nggak, dia menyimak atau tidak, menyaut atau tidak, seperti itu. Lebih komunikatif kalau di Sukabumi. Kalau saya pribadi di sini belum bisa menggunakan media yang canggih-canggih nih, Baik. Anak-anak ya, dari Oli benar. Tugas administrasi guru jadi banyak banget. Kami harus bikin materi, modul, dan lain-lain, berupaya gimana caranya anak bisa tetap belajar tanpa jenuh, tanpa bosan, menarik, dan itu luar biasa banget buat kami para guru. Oh iya Teh, hati Teh, cepat sembuh ya neneknya, buyutnya. Tuh dari Kang Cuy itu nambahin. Oh iya, ada tambahan juga ya dari Kang Cuy ini. Kendalanya juga di saat siswa sudah selesai kegiatan pembelajaran ya. Itu maksudnya seperti apa ya Kang Cuy ya? Mohon maaf. Mungkin bisa langsung dijelaskan juga mungkin ya Kang ya? Ya, kegiatan setelah pembelajaran biasanya kita harus selalu komunikasi dengan orang tua. Kegiatan sedang apa sekarang? Ada di mana? Baik. Selama pembelajaran secara online itu benar belajar. Jadi selama kegiatan pembelajaran kendalanya apa aja siswa itu? Ya tadi bilangnya ada kuota, jaringan. Ya mau nggak mau
siswa yang memiliki permasalahan seperti itu kita siasati. Kalau misalnya bisa datang ke sekolah saja. Tapi dengan syarat tidak bergerombol atau gantian jamnya apa aja. Itu banyak sih kendalanya untuk siswa untuk pembelajaran online itu. Baik Kang. Jadi walaupun ada kendala kalau seperti anaknya itu, sudah stres gitu. baik Kang. Jadi walaupun dengan keadaan sangat terbatas seperti ini masih bisa diakali ya Kang ya, seperti tadi istilahnya bisa datang ke sekolah walaupun tidak bergerombol gitu ya, dengan permasalahan teknis seperti sinyal, kuota, ataukah benar-benar belajar tidak sebetulnya dari si anak ini begitu ya. Oke, baik. Jadi ya, harus pintar-pintarnya kita lah memutar gitu. Baik Kang. Boleh sedikit cerita nggak? Boleh silakan. Kalau di sini di Sukabumi kan saya di SMK ngajarnya ya, bukan di SMA. Jadi memang anak-anak SMK itu kan dimasukkan ke sekolah ke SMK itu sama orang tuanya agar lulus cepat kerja. Banyak yang dari keadaannya keluarga menengah ke bawah. Baik. Jadi, ketika pandemi ini banyak malah anaknya ketika saya, ini anak nggak online kemana ya? Itu malah orang tua sendiri yang, maaf Bu, anaknya tadi bantuin saya dulu di sawah. Bu, tadi anak bantuin saya dagang dulu. Aduh. Iya. Gitu. Ada yang sampai kayak gitu juga ada. Jadi malah anaknya pas momen kayak gini daripada dianggap belajar cuma tulis-tulis atau belajar kerja tugas nggak jelas, udah bantuin dulu Bapak gitu kerja, nanti sore malam baru setoran, baru kumpulin tugas, baru apa ya, kami maklumi juga sih tidak bisa memaksakan harus kumpul hari itu jam segini. Jadi memang harus melihat kondisi di lapangannya. Baik Teh. Bahkan sampai ada keadaan seperti itu ya Teh ya, bisa membantu orang tuanya terlebih dahulu gitu. Seperti yang dijelaskan tadi ke sawah kayak gitu. Baik. Berarti menarik ya Teh ya, terutama untuk saat ini dengan berbagai kondisinya yang ada begitu ya Teh ya. Sungguh istilahnya membuat para guru-guru itu memberikan effort yang ekstra banget gitu ya Teh ya, Kang ya. Ya, menarik sekali Teh. Oke, mungkin untuk yang lainnya apakah masih ada pertanyaan nih, mumpung kita mungkin masih ada waktu sedikit lah ya. Kita walaupun sudah agak lewat jam 5 gitu. Halo? Ya, Kang Angga, silakan. Ingin bertanya boleh? Silakan Kang Mangga. Seperti yang saya sebelumnya tema sekarang itu kan ingin berbagi pengalaman kepada para mahasiswa, kepada teman-teman kita, adik-adik kita yang gimana sih seorang guru itu, terus apa sih yang harus saya persiapkan apabila saya ingin menjadi seorang guru. Mungkin beberapa hal sudah dibahas, udah disampaikan juga tadi. Terima kasih kepada para pemateri. Cuman ingin saya tekankan bahwa kalau misalkan saya belum ada keinginan untuk jadi guru, daya tarik apa sih yang bisa dijual, atau bagaimanakah agar saya tertarik untuk jadi seorang guru? Itu deh pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Angga ya. Gimana ya? Nah, bagaimana Teh Nada? Jadi kan mungkin dari Teh Nada pun dari Kang Angga kan sudah sedikit membahas ya istilahnya itu. Terutama kalau pembahasannya ke arahnya ke materi gitu ya Teh ya. Cuman mungkin boleh Teh sedikit disinggung lagi gitu. Perkataan Kang Angga tadi. Kalau Anda atau adik-adik semua ingin menjadi orang-orang yang berubah, people of the change, orang-orang yang berubah apa? Ya, merubah jiwa-jiwa ini. Kalau punya pemikiran seperti itu, kalau mau punya kebahagiaan nantinya, anak-anak yang kita didik akan jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, itu silakan dikuatkan, karena itulah bayaran terbesar kita para guru, melihat anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sih kalau dari saya. Baik Teh, jadi istilahnya keinginan untuk istilahnya
apa ya, menginspirasi kali ya Teh ya, istilah generasi muda gitu ya Teh ya, sederhananya seperti itu ya Teh ya. Apa bagi terkenalnya apa? Agen perubahan. Agen perubahan ya, agent of change gitu ya Teh ya. Kalau mungkin dari teman-teman yang masih mungkin nggak asing ya dengan istilah agent of change itu. Cuman sekarang implementasinya seperti apa, itulah menjadi seorang guru. Begitu ya Teh ya, lebih kurangnya ya Teh ya. Oke, baik kalau seperti itu. Yang lain nih, apakah tidak ada pertanyaan lagi ini? Ya, boleh sedikit menambahkan? Baik, silakan Kang. Ya. Anda kalau buat adik ya, kalau pengen begitu apa ya? Anda sudah masuk perguruan pendidikan bahasa Jepang UPI. Mau tidak mau, Anda harus siap menjadi seorang guru. Tantangan seorang guru itu buat tiap tahun semakin sini semakin berat. Anda juga harus bisa apa ya? Inovasi, kreativitas, dan apa? Daya juang yang tinggi. Jangan sedikit-sedikit, jangan pernah mengeluh. Karena ya tadi kata Bu Nada, jadi seorang guru tuh bisa merubah. Karena anak-anak sekarang, zaman sekarang, pola pikirnya harus diluruskan. Baik Kang. Jadi istilah ketika kita jadi mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, seharusnya pula kita harus sudah siap nih seorang guru ya Kang ya. Iya, harus sudah siap. Baik Kang. Karena ya pada awalnya pendidikan bahasa Jepang begitu. Baik. Iya, pendidikan bahasa Jepang, bukan bahasa Jepang. Baik Kang. Jadi sudah istilahnya dititaskan menjadi seorang guru seharusnya begitu ya. Oke. Terima kasih dari Kang ya atas penjelasan tambahannya gitu. Ini mungkin dari yang lain tidak ada pertanyaan lagi ini. Oke, nampaknya sih sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi ya. Nah, oke, mungkin kita sedikit usaikan terlebih dahulu nih ya. Tadi dari Teh Oli nih sempat memberikan kontak beliau itu di chat. Apabila dari teman-teman gitu bisa ada pertanyaan itu istilahnya ya, atau kegiatan lain yang ingin diketahui dari Teh Oli itu bisa dihubungi Teh Oli melalui apa namanya nomor kontak beliau ataupun di nampaknya itu akun Instagram ya seperti itu. Dan mohon maaf juga tadi Teh Oli berhubung sudah sampai di rumah sakit jadi belum bisa melanjutkan langsung sampai di akhir begitu ya rekan-rekan semuanya ya. Oke, kalau seperti itu ini juga ada sedikit tambahan ini informasi untuk rekan-rekan semua yang ada di sini begitu. Ini ada sedikit Google Form nih untuk rekan-rekan untuk minta tolong diisi untuk semuanya ya. Misalnya terutama untuk feedback di acara kegiatan seperti ini karena kedepannya pula kita akan mengadakan hal-hal seperti ini juga. Dan tentunya kita butuh feedback dari rekan-rekan semua ya di sini supaya kita bisa memberikan atau mengadakan kegiatan yang lebih baik lagi begitu. Seperti itu. Mohon tunggu sebentar ya. Sebentar. Saya sedang cari linknya terlebih dahulu. Ada Kang Cuy, satu nuhun ya, bantu sana. Silaturahmi enggak? Rindu semuanya ya Allah. Ya insya Allah kegiatan ini tidak akan berakhir sampai dengan tema ini. Masih ada tema-tema yang lain dan mungkin saja nanti ada tema misalkan apa ya? Ya tentang guru itu sendiri seperti apa. Bisa saja tema guru akan muncul lagi tergantung dari kebutuhan dari si ya masih pembahasan kurikulum misalkan kalau memang mau dibantu. Tapi pada dasarnya sih sharing ini adalah ajang silaturahim antara kita alumni dan juga mahasiswa atau adik-adik kita. Ya tujuannya ya kita ingin berkontribusi, kita ingin berbagi pengalaman, kita ingin berbagi ilmu kepada adik-adik kita dengan cara ya acara ini. Nanti mahasiswa atau adik-adik kita mendapatkan wawasan baru dari guru,
yang kemarin dari sesi kayak swasta di pabrik, mungkin nanti ada pandangan atau wawasan-wawasan baru yang kita input ke teman-teman mahasiswa. Harapan saya sih sebetulnya mah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 kalau memang bisa, tapi ternyata karena keterbatasan dari kami sehingga yang hadir pun mungkin hanya dari angkatan akhir aja ya, tingkat 3, tingkat 4. Tapi insya Allah ya sodakoh ilmu. Salah satunya seperti ini mungkin jalannya. Ya ada cuma hanya kita main ya, saya ingin apa, kita sebagai alumni Hima Baja atau alumni pendidikan bahasa Jepang yang besar di akulturasi Hima Baja ingin apa namanya memberikan kontribusi lebih kepada adik kita sih. Itu palingan Teteh dan adik-adik semuanya. Kalau bisa nanti untuk sesi-sesi selanjutnya tolong disebarkan ke tingkat 1 dan tingkat 2 juga. Ya mumpung nyantai lah, mungkin seperti itu. Baik. Misalkan ada tambahan, misalkan udah kita tema ini ya, misalkan kita bahas tema ini yuk, misalkan ya udah yuk. Nanti saya dan tim seperti Gumai dan Ahyar itu cari kira-kira siapa nih narasumber yang alumni bahasa Jepang UPI yang mau bisa diajak dari misalkan seperti itu. Itu Tenhada, Ya, Kang Cuy, ya terima kasih banyak Teoli. udah diajak ngumpul di sini. Oke, terima kasih Kang Angga tadi untuk penjelasannya ya Kang ya. Nah ini mungkin sedikit tambahan ini, mohon maaf tadi ada apa namanya link Google Form saya agak salah, mohon dicek di Google Form yang terakhir untuk teman-teman semua yang dari sini, mohon minta tolong ya untuk diisi itu untuk feedback pada kami. Selain itu ketika teman-teman mengisi Google Form ini nanti akan ada door prize untuk rekan-rekan semuanya berupa hadiahnya itu buku ya. Kalau tidak salah itu ada 2 buah buku. Bukunya seperti apa rekan-rekan bisa cek semuanya di akun Instagram alumni Hima Baja ya. Itu bisa dilihat itu ada hadiah apa saja. Jadi rekan-rekan semuanya jangan sungkan-sungkan untuk mengisi Google Form tersebut, memberikan feedback kepada kami supaya nanti ke depannya kita bisa mengadakan kembali kegiatan ini dan bisa memberikan manfaat lagi kepada semuanya. Seperti itu. Oke. Kira tidak ada tambahan lagi dari rekan-rekan semuanya ini? Oke, mungkin tidak ada ya. Oke, untuk sebagai penutup, terima kasih untuk Teh Nada, Kang Cuy, Teh Oli juga yang sudah membantu di agenda sharing hari ini ya. Kita saat ini sudah membahas terkait peluang dan tantangan guru bahasa Jepang bagi lulusan pendidikan generasi Z ya. Tadi untuk rekan-rekan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, tadi dari Teh Oli, Isa sudah memberikan kontaknya, dari Kang Cuy juga sudah ya. Terima kasih Kang Cuy. Nomor saya, Ya, oh gimana? Gimana Teh Nada? Mohon maaf. Itu nomor WA saya. Tadi yang itu kan ini nomornya nomor WA suami saya tadi. Oh begitu, oh ya baik. Nomor Acuy di mana nomor Acuy? Tadi yang ngasih nomor itu saya. Bentar ya, bentar. Baik. Ya Allah. Ya, terima kasih ya. Oh ya, mohon maaf tadi saya baru ngeh Teh. Saya kira saya juga lupa. Oh ya, mohon maaf tadi kontaknya dari Teh Nada itu yang dari chat Akbar Maulana ya, karena Teh Nada sedang menggunakan akun suaminya begitu. Mohon maaf, tadi saya agak kurang fokus ini. Nah, setelah itu kalau dari bisa ada kontak dari Kang Cuy tadi ya, itu bisa yang dicek yang terakhir begitu. Jadi silakan apabila ada pertanyaan untuk kedepannya jangan sungkan-sungkan bisa menghubungi beliau gitu. Mau tanya silakan ya. Ya, jangan sungkan-sungkan ya untuk rekan-rekan semuanya ya. Baik, kalau seperti jangan takut, rezeki pasti datang dari mana aja. Nah, semangat itu dari Teh Nada untuk rekan-rekan semuanya yang ingin jadi guru. Rezeki sudah ada yang mengatur ya Teh ya. Jadi jangan khawatir begitu. Silahkan menjadi guru itu seperti yang Kak Cuy yang udah bahas ya tadi ya. Pendidikan bahasa Jepang itu tentunya harusnya bisa menjadi seorang guru begitu. Baik, mungkin sekian saja dari kami ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini juga. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang baik lah ya. Mohon maaf istilahnya jangan sampai diambil lah hal-hal yang seperti itu.
tolong diambil hal-hal positifnya saja. Terima kasih atas waktunya semua yang diluangkan, baik para pemateri maupun peserta. Dan mohon feedbacknya juga ya, tadi di Google Formnya tadi. Terima kasih atas bantuannya, kehadirannya, dan lain-lainnya. Forum saat ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti